Baik pemirsa TVRI Parlemen dimanapun Anda berada, saat ini saya tengah berada di depan ruang rapat Komisi 10 DPR RI, yang mana pemirsa seperti yang kita ketahui bersama bahwa kasus perundungan di Indonesia semakin miris di hari ini. Dan masih segar diingatan kita pemirsa, ada perundungan yang melibatkan salah satu anak artis dan juga perundungan di pondok pesantren di berbagai daerah sejumlah kurang lebih 18 korban. Dan urgensi bullying ini akan kita bahas dengan salah satu anggota Komisi 10 yaitu dengan Bapak Adrianus Asiasidot. Pak, mengenai Satgas Anti Perundungan yang telah dicetuskan dari Permendikbud Ristek nomor 46 tahun 2023, sejauh ini bagaimana perkembangannya, Pak? Iya, memang harusnya Satgas itu secara sigap harus sudah bekerja karena memang kenyataannya perundungan-perundungan ini bukannya makin berkurang tapi malah makin bertambah ya. Di sekolah-sekolah yang kita lihat kasus-kasus yang terjadi akhir-akhir ini bahkan sampai menghilangkan nyawa korban ya. Kasihan anak-anak kita. Nah, jadi perkembangan kasus perundungan yang begitu marak ini mendorong Kemendikbud untuk membuat Satgas Anti Perundungan. Tapi sebetulnya Satgas ini pun juga tidak akan bisa mengurangi atau bahkan menghilangkan kasus-kasus perundungan ini apabila memang masyarakat tidak mendukung, lingkungan sosial juga tidak mendukung. Karena munculnya perundungan ini itu pertama adalah dari produk lingkungan sosial, di mana anak-anak kita yang pada kenyataannya sebagian besar waktu mereka ini kan ada di lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat. Jadi adanya kasus-kasus perundungan sosial ini juga sebetulnya representasi dari kondisi sosial yang ada dalam masyarakat kita. Nah, banyak hal yang bisa menyebabkan ini, yang menimbulkan persoalan-persoalan seperti ini, mentalitas anak-anak kita, moralitasnya seperti misalnya di media sosial sering dipertontonkan juga kasus-kasus kekerasan. Nah, ini anak-anak ini kan cuma meniru ya. Kebanyakan itu kan mereka meniru perilaku-perilaku yang mereka lihat, mereka temui dalam masyarakat sendiri ya. Jadi kalau di Kemendikbud kemudian ada Satgas Anti Perundungan, ini bukan hanya melibatkan lingkungan Kemendikbud saja, tapi semua elemen masyarakat itu harus dilibatkan ya. Di pemuka-pemuka agama, pemuka-pemuka masyarakat, bahkan juga tokoh-tokoh pemuda ya. Semualah, bukan hanya satu pihak saja, karena apalah artinya Satgas ini kan? Cuman berisi beberapa orang, tapi kasus ini kan merata di seluruh Indonesia, melebar di seluruh Indonesia dan banyak sekali itu, jangkauannya luas sekali. Nah, sehingga menurut saya bukan hanya Satgas yang dibentuk, bukan hanya di lingkungan kementerian aja yang dibentuk, tapi juga di sekolah-sekolah termasuk yang melibatkan orang tua juga, melibatkan masyarakat. Ya, di mana sering terjadi perundungan itu yang prioritas, kemudian juga sampai ke lingkungan-lingkungan sekolah yang lain. Nah, kalau kita bahas ini sih sebetulnya banyak sekali aspek yang harus dipenuhi ya. Jadi bukan hanya masalah sanksi berat yang diberikan pada pelaku, tapi menurut saya itu preventif itu lebih efektif ketimbang kita harus sudah ini sudah terjadi lalu diberi hukuman dan seterusnya. Itu enggak akan membuat jerah gitu lah. Tapi yang paling penting itu adalah menimbulkan kesadaran dari semua anak-anak kita yang ada di sekolah atau dimanapun bahwa perundungan itu tidak baik. Terima kasih Bapak atas kesediaan dan waktunya, Pak. Oke. Sudah selesai. Ya. Baik, terima kasih pemirsa. Demikianlah wawancara saya dengan salah satu anggota Komisi 10 DPR RI, yaitu Bapak Adrianus Asiasidot, yang mana DPR RI tentu menekankan tidak hanya pada Satgas
anti perundungan juga, tetapi ikut pelibatan semua elemen masyarakat serta meningkatkan kepekaan pada masyarakat akan kasus ini sehingga hukum sosial juga ditingkatkan. Terima kasih atas perhatian Anda dan kembali ke studio.